Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Imamat 17 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian dengan judul perikop, larangan tentang makan darah atau bangkai. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antara kamu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan, dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli ataupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah darah dan bangkai. Di dalam konteks pada Israel pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, darah itu mereka yakini sebagai sebuah sesuatu hal yang melambangkan bagaimana adanya kebenaran dan kesakralan di dalam kehidupan, baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, karena setiap kehidupan dianggap berasalnya itu dari darah. Darah itu adalah sumber kehidupan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa darah itu memiliki makna yang sangat suci dan tidak boleh disalahgunakan, atau pada zaman itu tidak boleh dikonsumsi dengan sembarangan. Di dalam ibadah umat Israel, kita juga bisa melihat bahwa darah itu digunakan sebagai sarana untuk penebusan dan pengampunan manusia dari dosa. Nah, darah binatang yang disembelih itu kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang barusan kita baca, itu harus dituangkan dan tidak boleh dimakan. Bahkan firman Tuhan yang kita baca barusan harus ditimbun dengan tanah. Nah, kalau kita perhatikan juga darah yang sudah ada itu tidak boleh dikonsumsi, tetapi darah tersebut itu harus dikembalikan kepada Allah sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Kemudian firman Tuhan di sini juga menegaskan bahwa darah itu mengandung nyawa, sehingga hanya Allah yang berkuasa atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan secara medis begitu ya, darah itu merupakan media yang baik bagi bakteri yang bisa bertumbuh dan jamur. Nah, kalau kita perhatikan secara medis juga darah yang telah terkontaminasi itu dapat mengandung bagaimana ada kehidupan di dalamnya, yang pada akhirnya darah itu kalau kita konsumsi akan membahayakan bagi kesehatan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, larangan makan darah di dalam kitab Imamat ini dapat juga kita lihat sebagai upaya untuk melindungi kesehatan umat Israel dari bahaya penyakit yang dapat ditimbulkan karena mengonsumsi darah yang mungkin terkontaminasi oleh bakteri-bakteri, oleh mikroorganisme yang ada terkandung di dalamnya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan bahwa hukum Taurat itu memperhatikan segala aspek kesehatan dan kebersihan dalam kehidupan
umat Allah pada zaman itu, terkhusus bangsa Israel. Selain daripada aturan bagaimana mengenai darah, kita juga bisa melihat bagaimana Allah juga memberikan perintah tentang cara bagaimana menangani bangkai binatang. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah mengajarkan kepada setiap bangsa Israel bagaimana harus menjadi umat yang menghormati kehidupan dan mengelola setiap ciptaan Tuhan dengan bijaksana. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, jika binatang itu mati, tercekik, dan binatang itu menjadi bangkai, pasti kita melihat di dalam firman itu bahwa binatang itu tidak bisa dikonsumsi karena secara medis bisa menyebabkan penyakit, begitu ya. Binatang itu sudah terkontaminasi dan dapat menyebabkan penyakit. Nah, dengan mentaati larangan ini, umat Israel itu mengakui kedaulatan Allah atas kehidupan dan menunjukkan bagaimana ketundukan mereka terhadap otoritas Allah. Ketika bangsa Israel menjalankan peraturan yang diperintahkan Allah, itu menunjukkan bahwa bangsa Israel mentaati perintah Allah dan mengakui kedaulatan Allah atas kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di masa yang sekarang, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, semenjak Kristus Yesus mati di atas kayu salib dan darahnya dicurahkan untuk menebus setiap kita dari dosa, darah binatang bukan lagi menjadi alat sebagai penebusan setiap kita dari dosa. Kehidupan setiap kita sebagai umat Kristen, umat Kristus, umat Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus, tentu akan memandang larangan makan ini tidak secara jasmani lagi. Karena darah Kristus itu telah dicurahkan untuk kita. Dosa-dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib melalui darahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga keselamatan orang Kristen, setiap kita umat Tuhan, tidak bergantung atas apa yang dimakan atau yang diminum. Karena keselamatan kita bersumber pada Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, meskipun semua boleh dimakan, yang perlu kita perhatikan, tetapi tidak semua hal itu baik bagi tubuh kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang bersama-sama dapat kami renungkan. Kiranya di dalam kehidupan kami ya Bapa, Engkau menolong setiap kami. Biarlah setiap kami Engkau berikan hikmat bijaksana di dalam kehidupan kami. Hikmat di dalam belajar firman Tuhan, dan juga bagaimana kami berhikmat di dalam mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, tolong setiap kami supaya kami memiliki pemahaman yang benar terhadap firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita juga mau bersama bersyukur Bapak Ibu Saudara, ada saudari-saudari kita yang pada kesempatan ini berulang tahun. Ada saudari Lila Martin yang pada hari ini berulang tahun. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudari kami ya Bapa, Lila Martin, yang pada hari ini Engkau tambahkan satu lagi usianya ya Bapa. Biar Engkau menolong di dalam bertambah umurnya ya Bapa. Engkau yang senantiasa juga memimpin di dalam pertumbuhan imannya bersama-sama dengan Engkau. Untuk keluarganya ya Bapa, kami juga berdoa untuk usaha mereka. Biarlah usaha yang mereka kerjakan dapat sungguh menjadi suatu berkat bagi mereka dan juga orang-orang di sekitarnya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak dari keluarga ini ya Bapa. Di dalam studi mereka ya Bapa, biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga anak-anak yang taat kepada orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.